Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah Bu, baik Bu. Aduh, ini kita di jam terakhir, tapi mudah-mudahan kalian masih semangat ya untuk bisa mengikuti pelajaran matematika hari ini sama Ibu ya. Ya, siap Bu. Siap Bu. Nah, tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, bisa kaliannya bisa ngerti apa yang saya ajarkan dan kalian pelajari. Nah, Ibu mohon kepada KM-nya Ferry untuk memimpin doa. Silakan Ferry. Baik Ibu, baik teman-teman, mengawali pembelajaran hari ini jam terakhir, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ferry untuk memimpin doanya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya, supaya Ibu tahu nih hari ini siapa aja yang tidak hadir. Oke, pertama Aimas, hadir? Hadir Bu. Oke, Ainur? Hadir Bu. Herista? Hadir Ibu, hadir. Melani? Hadir Bu. Siti? Hadir Ibu. Yunia? Hadir Bu. Oke, Imania? Hadir Ibu. Imam? Hadir Bu. Ferry? Hadir Bu. Firyan? Masih sakit Bu dari kemarin. Masih sakit, ya, semoga cepat sembuh ya untuk Firyan, karena ini udah 2 kali berturut-turut nih ya, tidak masuk nih ya. Mohon ini kepada KM-nya Ferry untuk menghubungi Firyan. Apakah memang betul sakit atau gimana ya? Oke, terakhir Linda. Ada Ibu. Oke, nah berarti hari ini yang tidak masuk hanya Firyan saja. Nah, setelah ini, hari ini kita akan mempelajari tentang perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, tapi di sini sebelum masuk ke pembelajaran, kalian harus tahu dulu nih, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan salah satu yang segitiga dengan menggunakan perbandingan trigonometri sudut istimewa dan menyelesaikannya pada masalah kontekstual gitu. Jadi nanti diharapkan untuk di akhir pembelajaran ini kalian bisa menentukan salah satu panjang dari segitiga. Nah, dengan dari masalah kontekstual dengan menggunakan trigonometri sudut istimewa ya, seperti itu. Nah, lalu di sini ada aspek penilaian. Nah, Ibu di sini akan menilai sikap kalian, apakah bagaimana bekerja sama, terus aktif, terus berpikir kritis. Nah, terus keterampilan kalian berdiskusi kelompok, nanti ada diskusi kelompok, terus nanti ada pada saat bagaimana kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, nanti dan terakhir ada penilaian pengetahuan. Jadi nanti ada evaluasi di akhir ya. Oke. Selanjutnya di sini, nah untuk langkah-langkah pembelajarannya, nanti Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, lalu nanti setelah berkelompok mengerjakan LKPD, lalu setelah mengerjakan LKPD, lalu dipresentasikan. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajaran, nah, Ibu mau mengingat-ingat kembali nih mengenai sudut trigonometri sudut istimewa. Nah, ada yang masih ingat nggak sih kira-kira sudut istimewa itu ada berapa derajat? Bisa menjawab? Ayo Bu. Ya Bu. Boleh derajat. 0, terus 30. betul Harista, terus 45 derajat. 45 Bu. betul, terus apa lagi? 60 derajat. 90. 90 Sebetulnya masih derajat. ada kan kuadran selanjutnya, tapi kita hanya dibatasi sampai kuadran 1 aja untuk pertemuan hari ini. Oke, nah terus, tadi masih ingat nih, sudut istimewa itu tadi ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, Ibu mau tanya nih sekarang, siapa yang tahu tangan 45 berapa?
1, Bu. Satu, Bu. Oke, masih pada ingat. Terus kalau sin 60 berapa ya? Setengah akar Setengah tiga, Setengah Bu. akar 3. Akar 3. Oke, setengah akar 3 betul. Kalau tangan dari 60 berapa? Akar 3, Bu. 3, Bu. Akar 3. Oke, yang terakhir coba kira-kira tangan 30 berapa ya? satu per 3, tiga Bu. akar tiga. Sip, betul. Alhamdulillah, murid-murid Ibu ingat semuanya nih untuk tentang perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, karena memang untuk trigonometri sudut istimewa ini kalian harus sudah hafal. Nah, karena kan di sini akan diterapkan pada masalah-masalah kontekstual gitu ya. Jadi di sini kalian harus sudah hafal dan alhamdulillah ternyata anak-anak Ibu nih di sini pada pintar-pintar nih, masih hafal nih untuk perbandingan trigonometri sudut istimewanya. Nah, di sini Ibu punya satu video nih. Coba kalian amati video ini ya. Baik, Bu. Oke, tunggu sebentar ya, sedang loading. Aplikasinya bagaimana? Misalkan cara sederhana. Misalkan orang ini memandang memandang tiga pohon, misalkan anggap aja sudut elevasinya ini 30 derajat misalnya. Dan orang ini jaraknya dari pohon misalkan 6 meter. Tinggi orangnya misalkan 170 cm. Kalau sudut elevasinya 30, berapa sih tinggi pohonnya ini? Nah, nanti dengan trigonometri segitiga siku-siku, nanti ini bisa dihitung. Ini berapa? Nanti yang ini ya sama dengan tinggi orangnya. Nanti kalau kita pakai meter, ini kan 1,7 meter. Nah, kan ini ketika 6 meter kan. Nah, nanti hitung ini Pak. Nah, ini ada sudut 30 yang diketahui ini 6 meter. Nah, oke, sampai di situ dulu. Ibu mau tanya nih, kan di situ ada sudut elevasi 30 derajat. Lalu jarak dari orang ke pohon ada 6 meter. Nah, kita kan kalau mau tahu tinggi pohonnya, harus tahu dulu X yang ada di gambar video tersebut ya. Nah, hanya diketahui jarak dari orang ke pohon 30 derajat dan X kira-kira kita pakai perbandingan apa ya untuk mengetahui si X tersebut? Ada yang Tangan, Bu. Tangan. Tangan, Bu. pintar. Kenapa coba kira-kira harus pakai tangan? Karena itu karena di hadapan sudut dengan di samping sudut. Nah, di samping yang diketahui. pintar sekali kalian. Nah, di sini karena kan yang diketahuinya itu adalah sisi samping dan yang ditanyakan adalah sisi depan. Nah, maka di sini kita menggunakan konsep dari perbandingan tangan 30. Oke. Kalian lihat sini ya. Kalau sudutnya Nah, jadi ini penyelesaiannya. 30 derajat. Silakan diperhatikan. Sama dengan depannya X, sampingnya 6. Dan 30 berapa? Akar 3 per 3. Gitu. Itu sama dengan X per 6. Nah, sekarang ini 6 bagi 3, ini 2. Jadi X-nya berapa? 2 kali akar 3. Maka menjadi 2 akar 3. Kita dapatkan X-nya. Nah, sekarang X-nya sudah dapat nih, yaitu 2 akar 3. Nah, jadi ada yang tahu nggak untuk tinggi pohon tersebut berarti jadi harus diapakan tuh? Ditambah, Bu. Nah, ya sih, berarti kalau ditambah tinggi pohonnya jadi berapa semuanya? 2 akar 3 tambah 1,7 meter. Nah, oke. Ferry, sip. Sudah bisa membantu, pintar sekali nih Ferry nih. Jadi betul, tinggi pohonnya itu adalah 1,7 meter ditambah dengan 2 akar 3 meter. Tapi kira-kira Ibu mau tanya nih, 1,7 sama 2 akar 3 bisa ditambahin nggak sih? Coba kira-kira bisa ditambahin nggak kalau 1,7 ditambah 2 akar 3? Kalau akarnya nggak bisa. Karena dulu, Bu. Karena kan kalau yang satu ada akarnya, yang satu tidak ada akarnya. Nah, jadi cukup. Nanti jawabannya itu hanya 1,7 tambah 2 akar 3 meter. Oke, nah ini masalah yang pertama.
X ini sama Nah, dengan sekarang untuk masalah yang kedua, coba perhatikan dua lagi ya. Tapi kalau 40 di atas airnya ini, wah ada arus air. Nah, ada orang yang menentukan berapa sih tingginya ini dari atas jembatan sampai di atas airnya ini. Jadi kalau ini mau diaplikasikan dengan menggunakan sudut depresi ini bisa. Jadi misalkan kita punya tali. Talinya ini kita ukur nanti panjangnya berapa. Itu ujungnya ini kita isi bambu. Ujungnya ke air. Nah, karena ini ada arus air, jadi ini ada arus air, jadi kan lampunya gerak sampai dia ujungnya ini di pas di atas jembatannya ini ya. Ini diikat sampai lurus. Nah, ini karena ini tali yang kita bawa, ini kan bisa dihitung. Misalkan ini panjangnya berapa? 5 meter. Ya nanti dari sini, di sini kan terbentuk sudut depresi. Misalkan sudut depresinya 30 derajat. Jadi yang ini kan 60 derajat. Kenapa? Di sini jadi 30 derajat. Ini sama ya, sudut dalam berseberangan. Nah, sekarang ini kan segitiga siku-siku juga. Ini sampai kalau ini ya 30. Nah, sekarang kalau ini 30 derajat, nah, sekarang yang kita di sisi ini sisi depan. Ini ada sisi miring. Oke. Nah, untuk dari video kedua, di sini ada sudut depresinya itu adalah 30 derajat. Nah, kalau sudut depresi yang di atas dengan sudut yang di bawah itu adalah sama anak-anak sifatnya ya. Kenapa Bu sama? Karena itu adalah sudut berseberangan. Jadi, yang atas 30 berarti yang bawahnya juga 30 sama. Nah, terus di sini kita mau tahu nih tinggi dari yang sisi depan ini. Tapi yang diketahuinya itu adalah sisi miring dan sudutnya 30. Ada yang tahu nggak kira-kira pakai perbandingan apa untuk mengetahui sisi depannya? Ya sinus, Bu. Ah, oke, pinter. Betul sekali. Nah, itu pakai perbandingan sinus. Nah, untuk penyelesaiannya, mari kita simak lagi videonya ya. Ini minta depan diketahui miring. Depan miring dalam E. Nah, Baru miringnya 5. 30 berapa? Setengah. E per 5. Berarti T-nya berapa? 5 dibagi 2. oke, nah jadi di sini tinggi dari tembok ini adalah 5/2 meter gitu. Apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Apakah sudah mengerti? Sudah mengerti, Bu. Sudah, Bu. Sudah mengerti. Nah, kalau sudah mengerti, kita lanjutkan. Di sini berarti ada yang namanya sudut elevasi dan sudut depresi. Yaitu ada yang bisa menjelaskan nggak kalau sudut elevasi sama depresi itu bedanya apa? Arahnya bukan ya, Bu? Ya, betul. Tanya kalau elevasi, ya Imania bisa menjawab. Kalau sudut elevasi gimana Imania? Dari arahnya ya, Bu ya. Kalau elevasi dilihat dari bawah ya, Bu. Kalau Kalau depresi dari atas dilihatnya, Bu. oke, betul sekali. Nah, untuk sudut elevasi itu lihatnya dari pengamat dari bawah, tapi kalau untuk sudut depresi itu lihatnya dari atas. Nah, oke, selanjutnya. Nah, setelah kita mengamati masalah-masalah tadi yang di video, nah ini Ibu juga ada masalah untuk LKPD yang kalian akan kerjakan. Nah, silahkan di sini ada satu masalah di mana seorang pria ingin mengetahui tinggi gedung. Nah, sudut elevasinya itu 60 jika pria tersebut jaraknya dengan gedung adalah 12 meter dan tinggi pria tersebut 1,8 meter, bantulah pria tersebut untuk mengetahui tinggi dari gedung yang ia lihat. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, kita bagi kelompok untuk mengerjakan LKPD. Jadi nanti kalian kerjakan LKPD-nya bareng-bareng dengan kelompoknya. Nah, untuk kelompoknya, Ibu sudah membagi kelompoknya seperti ini. Kelompok 1 itu Yunia, Melani, Firian, dan Aidimas. Kelompok 2, Herista, Ainur, Ferry, dan Imania. Dan kelompok 3, Siti, Linda, dan Imam.
Nah, karena tadi Firian tidak masuk, jadi nanti di LKPD-nya nggak usah dituliskan namanya ya. Oke, silahkan kalian duduk berkelompok. Nah, lalu kerjakan LKPD-nya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, nggak usah malu untuk nanya sama ibu ya. Baik, Bu. Siap, Bu. Iya. Baik, Bu. Semangat ya mengerjakan LKPD-nya. Semangat, Bu. Padahal ini udah jam-jam terakhir nih, udah jam-jam mau pulang. Mudah-mudahan masih tetap semangat. Oh ya, untuk waktu pengerjaan LKPD-nya, ini Ibu kasih waktu 15 menit ya. Karena di situ ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Baik, Ibu. Oke. Ayo Ainur, Ferry, Mania. Ibu boleh izin ke toilet? Boleh, silahkan. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu, boleh buka bahan ajar nggak, Bu? Oh iya, boleh banget Imam. Nah, kemarin kan Ibu sudah share juga ya bahan ajarnya lewat Google Classroom. Nah, jadi nanti kalian tinggal lihat aja kalau misalkan ada yang kurang ngerti. Nah, silahkan kalian bisa baca bahan ajarnya ya. Karena di situ udah ada step-stepnya juga untuk bagaimana mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD ya. Boleh Imam, silahkan. Ya, baik, Bu. Udah bisa kan Imam bahan ajarnya? Ya, Bu, ini lagi dibuka, Bu. Oke. Gimana Herista, ada kesulitan mengerjakan LKPD-nya? Iya, Bu, lagi dibaca dulu, Bu. Iya. Kalau ada yang nggak ngerti, silakan tanyakan sama ibu ya. Jangan malu-malu. Ya. Yunia, gimana Yunia? Ada kesulitan tidak? Sedang berdiskusi, Bu. Belum ada sepertinya. Oke, siap. Tapi insya Allah sih ya di kelas ini mah anaknya pintar-pintar, jadi kayaknya tidak akan ada masalah nih kayaknya untuk LKPD. Buktinya tadi Ibu mereview tentang perbandingan trigonometri sudut istimewa, kalian masih pada ingat, hebat-hebat. Ibu, izin bertanya, Ibu. Boleh, gimana Herista? Ibu, itu nanti kita ngisinya sin 60 gitu ya? Sama dengan cos 60 gitu? Ya. Ibu mau bertanya. Boleh, gimana Aima? Ibu, kalau misalkan nih ya yang satu itu ada akarnya, terus Ya. yang satunya lagi nggak ada akarnya, bisa dijumlahkan nggak, Bu? Oke, tadi kan di masalah yang di video itu udah tertera nih. Ada yang bisa jawab nggak temannya yang lain sebelum ibu yang jawab? Coba. Ada yang masih ingat nggak kira-kira kalau ada satu angka yang nggak ada akar, terus satunya lagi ada akar, kira-kira bisa dijumlahkan atau tidak? Ada yang bisa jawab? Saya Tidak, Bu. Bu. Bisa. Bisa, Bu. Jadi Aimas, betul kata teman-temannya, kalau misalkan yang satu ada akar dan yang satu tidak ada akar, itu tidak bisa dijumlahkan ya Aimas. Oh iya, Bu, berarti ditulis aja ya, Bu ya? Ya, ditulis terpisah aja. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Aimas. Imania gimana? Ada kesulitan tidak dalam mengerjakan LKPD-nya? Tidak, Bu. Ini masih lagi mengerjakan, Bu. Diskusi dengan teman-teman. Iya. Berapa menit lagi, Bu? Sebentar lagi ya anak-anak, 5 menit lagi. Nah, nanti kalau misalkan ada waktunya sudah habis, nah nanti perwakilan kelompoknya harus ada yang presentasi ya untuk masalah 1, masalah 2, dan latihan soal. Persiapkan siapa yang akan presentasi. Silahkan. Kita siapa?
Mary, apa Imania, apa Ainur? Saya boleh, Bu. Boleh. Oh, Imania tuh berarti nanti Imania ya. Imania mau masalah keberapa Imania? Masalah 2 ya, Bu. Oke, siap, boleh. Masalah 1 siapa nanti? Kelompok siapa nih? Titi, Linda, yang presentasi nanti. Nanti aku aja deh kayaknya masalah ketiga ya. Kita kelompok 3 bukan sih tadi? Oh, oke. Boleh, Siti. Terima kasih Siti. Yang ketiga, masalah 1, Imas, mau nggak Imas? Boleh Bu, nanti saya jadi perwakilan kelompok. Nah, siap. Nah, kebetulan ini waktunya sudah habis, ya. Waktunya sudah habis untuk mengajarkan LKPD. Nah, silakan tadi untuk kelompok 1, Imas silakan mempresentasikan hasil dari masalah 1. Langkah pertama harus seperti apa, Imas? Baik Bu, saya izin presentasi ke kelompok saya. Jadi Ya, untuk yang pertama itu seorang pria ingin mengetahui tinggi gedung yang dia lihat dengan sudut elevasinya yaitu alfanya 60 derajat. Jika jarak pria tersebut dengan gedung adalah 12 meter dan tinggi pria tersebut adalah 1,8 meter, bantulah pria tersebut untuk mengetahui tinggi dari gedung yang dia lihat. Berarti kan kita gambarkan dulu ya seperti yang di LKP. Tuh, digambarkan dulu. Berarti kalau dari tadi soalnya itu berarti yang jadi sisi sampingnya itu adalah jarak dari pria ke gedung ya Bu ya? Betul, Mas. Jadi berapa? Berarti 12 meter Bu. Betul. Jadi yang ditanyakan sisi depan ya. Yang ditanyakannya sisi depan Bu, yang tinggi gedungnya. Berarti itu masih pakai X saja ya Bu ya? Ya, betul, pakai X. Posisi kami berarti di sana untuk mengisinya tangan 60 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Berarti tinggal diganti aja tangan 60 itu kan sudut istimewa ya. Berarti ada nilainya yaitu akar 3. Berarti untuk sisi depan tadi kan yang mau ditanyakan dimisahkan dengan X berarti ditulis lagi X. Kemudian untuk sisi sampingnya tadi sudah ada 12 meter, berarti ditulis 12 aja. Nah, terus dioperasikan hasilnya X sama dengan 12 akar 3. Nah, untuk tinggi gedungnya berarti tinggal dijumlahkan. Yang X itu kan tadi 12 akar 3, kemudian dijumlahkan dengan tinggi orangnya, tinggi si pria tadi ya 1,8 meter. Nah tadi kan kata teman-teman, kata ibu juga kalau misalkan yang satu ada akarnya, yang satu nggak ada, berarti nggak bisa dijumlahkan ya, berarti ditulis 1,8 ditambah 12 akar 3 meter. Jadi itu tinggi gedungnya Bu. Oke, nah bagaimana kelompok lain? Apakah ada tanggapan atau hasilnya berbeda? Sama Ibu. Sama Ibu jawabannya. Sama jawabannya sama. Nah, berarti untuk semua kelompok jawabannya betul ya. Nah, jadi itu untuk tinggi gedungnya adalah 12 akar 3 ditambah 1,8 meter. Ya, terima kasih ya Imas. Bagus sekali presentasinya. Oke, untuk masalah yang kedua tadi, Imania ya. Silakan Imania. Iya, Ibu. Iya, untuk mengerjakan izin presentasi Bu, mewakili dari kelompok kami. Untuk permasalahan yang kedua, di sini pertama-tama itu dari berdasarkan masalah itu kan terbentuk gambar segitiga siku-siku. Nah, dari gambar segitiga siku-siku itu kita tentukan dulu hal yang diketahuinya. Di situ diketahui bahwa tinggi mercusuar itu adalah 45 meter. Nah, berdasarkan ilustrasi itu, tinggi mercusuar itu adalah sisi depannya karena sudutnya di derajat. Lalu yang ditanyakan adalah jarak pengamat ke kapal. Nah, jarak pengamat ke kapal itu adalah sisi miring. Karena yang diketahuinya adalah sisi depan dan sisi miring, maka di sini untuk menyelesaikannya digunakan sin 30. Karena sin 30 di sini perbandingannya adalah perbandingan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Maka nanti dari situ sin 30 itu karena dia sudut istimewa, maka bisa ditulis jadinya 1/2 sin 30. Lalu sisi depannya sudah diketahui yaitu adalah 45
meter ya Bu. Nah, yang ditanyakan adalah sisi miringnya atau jarak dari pengamat ke kapalnya. Nah, setelah diketahui unsurnya itu, maka nanti bisa dikalikan silang, Bu. Jadi nanti setengah dikalikan dengan 2, mohon maaf Ibu. Jadi dikalikan silang ketemu nanti 2 dikali 45 meter. Maka nanti ketemu sisi miringnya itu adalah 90 meter. Nah, sisi miring itu adalah jarak antara pengamat ke kapal. Jadi yang diminta itu adalah sisi miringnya Ibu, jarak pengamat ke kapal 90 meter. Iya, terima kasih Imania. Nah, untuk teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau mendakapi atau yang hasilnya ada yang beda tidak? Sama Bu. Sama Ibu, alhamdulillah. Oke, berarti kalau sama, alhamdulillah ya, berarti kalian sudah mengerti nih sampai ke masalah 2 ini untuk menentukan salah satu sisi dari segitiga yang tidak diketahui gitu. Nah, untuk latihan soal tadi Siti ya, silakan Siti. Iya, Bu. Bentar, Bu. Nah, untuk yang latihan soal ini, soalnya kan seorang anak yang memiliki tinggi badan 155 cm, berdiri jarak 12 meter dari tiang bendera. Ia melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasinya 45 derajat. Tinggi tiang bendera itu adalah nah ini bisa dibuat dulu segitiga siku-sikunya ya Bu, seperti yang contoh yang tadi yang pertama di video hampir mirip. Kalau tadi kan pohon ya Bu, ini ini tiang bendera. Jadi digambar segitiga siku-sikunya, nanti sudut elevasinya 45 derajat. Nah, untuk mencari sisi depannya dulu itu menggunakan tangan Bu. Jadi tangan 45 sama dengan sisi depan per sisi sampingnya. Tangan 45-nya kan 1, berarti 1 sama dengan X, itu sisi depannya akan kita cari, dibagi atau per 12. Nah, kemudian setelah itu dilakukan perkalian silang, maka didapatlah X sama dengan 1 dikali 12, yaitu 12. Nah, maka didapatlah sisi sampingnya itu 12. Maaf, maksud saya X-nya yang sisi depannya itu adalah 12. Nah, untuk mencari tinggi tiang bendera keseluruhannya, seperti yang tadi mencari tinggi pohon, tinggal dijumlahkan saja Bu, tinggi anaknya ditambah dengan sisi depan yang barusan kita dapat. Nah, karena tinggi anaknya di sana 155 cm, kita ubah dulu menjadi meter satuannya, yaitu menjadi 1,555 meter. Nah, ditambahkan dengan tinggi sisi depan yang barusan kita cari X-nya yaitu 12. Jadi 1,55 ditambah 12 hasilnya adalah 13,55 meter. Itulah tinggi dari tiang bendera. Oke, wah bagus sekali nih Siti untuk presentasinya untuk nomor 3 ini. Padahal kan Ibu tidak menuliskan ya di LKPD angka-angkanya seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang lain gimana? Ada tanggapan atau ada koreksi? Tidak ada Bu. Sama ya. Nah, nih kalian sudah hebat, sudah bisa mencerna dari video, dari contoh-contoh yang sebelumnya sampai masalah soal ini kalian sudah bisa menyelesaikannya dengan baik dan betul semua. Nah, setelah mengerjakan LKPD ini, nah karena kalian itu tadi sudah betul semua. Nah, nanti hasil LKPD-nya silakan dikumpulkan di Google Classroom ya. Baik, nah, Ibu. Oke. Sekarang setelah itu kita sebentar ya, ininya agak loading. Nah, setelah kita melakukan pengerjaan LKPD, nah waktunya kita menyimpulkan apa sih kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada yang bisa mengungkapkan nggak kira-kira kesimpulannya apa sih dari proses pembelajaran kita hari ini? Ya Bu, boleh Bu. Imas, boleh deh. Kira-kira apa Imas yang pertama? Jadi yang pertama kesimpulannya berarti dengan menggunakan tangan 60 derajat kita dapat menentukan sisi depan Bu.
Oke, nah kenapa sih harus menggunakan tangan, Aimas? Karena di soalnya seperti apa? Kenapa menggunakan tangan? Karena kan yang di soal itu yang diketahuinya sisi sampingnya, Bu. Kemudian yang Oke, ditanyakannya betul sisi depannya. Oke, betul. Jadi karena kalau misalkan di soalnya diketahui sisi depan dan sisi samping, jadi kita bisa menggunakan tangan dari 60 untuk menentukan sisi yang ditanyakan. Nah, untuk kalau yang masalah yang kedua, Imania bisa menarik kesimpulan? Iya, Ibu. Jadi untuk permasalahan tadi yang kedua, karena ternyata berdasarkan hasil gambar tadi diilustrasikan, yang dicari jarak tersebut itu adalah jaraknya merupakan sisi miringnya, sedangkan di dalam soalnya itu diketahui adalah sisi depannya. Nah, maka perbandingan yang bisa digunakan untuk mencari sisi miringnya adalah menggunakan sinus, karena rumus sinus itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring dari segitiga siku-siku. Gitu, Ibu. Oke, sip, bagus sekali. Nah, ada satu lagi kalau misalkan yang diketahuinya itu adalah sisi samping dan sisi miring, terus diketahuinya adalah sudutnya misalkan 60 derajat. Kira-kira kita harus pakai perbandingan trigonometri apa tuh kalau misalkan untuk mengetahui sisi lain misalkan? Kosinus. Pakai kosinus, Bu. Nah, oke, betul sekali Ferry dan yang lainnya. Jadi, untuk menyelesaikan soal-soal tentang masalah kontekstual ini, kita harus memperhatikan apa yang diketahui dalam soal, ya. Oke, nah, tapi sebelum kita melanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk dari LKPD sama materi yang sudah kita pelajari hari ini? Tidak, Bu. Nggak ada, Bu. Ada. Kalau tidak ditanyakan, nah, kita refleksi dulu yuk, anak-anak. Ibu mau tanya ke beberapa kalian yang mau menjawab, bebas ya, ini silakan siapa aja yang menjawab. Nah, menurut kalian kesannya terhadap pembelajaran hari ini itu seperti apa? Erista, gimana kesannya pembelajaran hari ini? Alhamdulillah mudah dipahami, Ibu. Ibu memberikan soalnya, ada contoh-contohnya dan langkah-langkahnya jelas. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama Herista. Nah, untuk media yang digunakan, misalkan PPT sama LKPD yang sudah dikasih, itu gimana? Melani, kira-kira PPT sama LKPD yang Ibu kasih gimana, Melani? Sangat menarik, Ibu. Saya suka, apalagi PPT-nya, Bu. Oh iya, terima kasih. Nah, untuk bahan ajar yang Ibu buat, share di Google Classroom. Imam, gimana bahan ajarnya? Apakah bikin kalian lebih mengerti? Jelas? Iya, atau Bu. seperti... Bahan ajarnya bagus, Bu. Gambar-gambarnya menarik, terus dibaca juga gampang dipahami, Bu. Oke, nah yang terakhir nih, untuk metode pembelajaran diskusikannya jawab hari ini, itu kalian gimana nih kesannya? Kira-kira Ferry gimana Ferry nih KM kita? Lebih kesannya mau itu gimana? ya sangat menarik juga ya, karena ada diskusi, kita bisa berdiskusi dengan teman satu kelompok, kemudian bisa ada tanya jawab juga yang benar-benar menantang, sehingga kami merasa tertantang dengan tanya jawab dan diskusi itu, Ibu. Oke, ya sih, terima kasih ya untuk masukan-masukannya. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya Ibu bisa memberikan pembelajaran yang lebih menarik lagi ya buat kalian. Nah, tapi sebelum ditutup, tadi kan aspek penilaiannya itu ada sikap, keterampilan, sama pengetahuan nih. Nah, untuk pengetahuannya, Ibu kasih 2 soal nih, tolong siapkan. Ibu saja ya kerjakannya. Cuma nanti hasilnya difotokan dan kirimkan di Google Classroom ya. Nah, ini soal yang pertama. Ibu kasih waktu 3 menit, silakan. Baik, Bu. Ya, Bu. Semangat. Oke, sekarang ini yang kedua. Ya, waktunya sudah habis. Jadi nanti hasil
jawaban kalian, fotokan, nanti kirimkan hasilnya di Google Classroom ya anak-anak. Ibu tunggu. Baik, Nanti Bu Mita. supaya mengetahui siapa yang sudah mengerti dan siapa yang masih belum mengerti. Tapi sih kira-kira kelas ini mau pasti pada mengerti semuanya. Oke, karena pertemuan kita hari ini sudah selesai, tapi sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita tutup dengan doa supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Terus apa yang sudah kita pelajari hari ini juga bisa selalu diingat sama kalian sampai seterusnya. Ya, oke, Ferry sebagai KM kita pimpin doa dulu ya. Silakan, Ferry. Baik Ibu, mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita dari pagi Pak, nggak ada berhenti. Mulai. Malam Selesai. juga Pak, nggak ada berhenti emang. Iya, tidak ada berhenti. Oke, sudah selesai ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Terus kita doakan juga ya Firian yang masih sakit, semoga besok segera bisa masuk sekolah lagi ya. Oke, untuk pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah, dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mita. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu.